Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salvia Hanan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang telah saya buat, yaitu website Indomaret, kasir Indomaret. Jadi di awal halaman kita diperlihatkan halaman dashboardnya, disertai dengan menu-menu yang dapat kita pilih. Jadi yang pertama, pilihan menunya di navigasi bar adalah dashboard. Berikutnya adalah kasir, produk, dan transaksi. Untuk menu-menu ini sudah bisa langsung terhubung pada halamannya masing-masing. Yang pertama kita ke halaman kasir. Nah, di halaman kasir ini akan menampilkan tabel data nama-nama kasirnya, lalu juga bisa melakukan beberapa aksi. Yang pertama bisa diedit, lalu bisa di-delete, dan ada tambahkan kasir. Nah, untuk tambahkan kasir ini kita disuruh input ID-nya. Kita input dulu ID-nya, misalnya 2100. Nama kasirnya terus kita simpan. Nah, di sini sudah tampil di tabel daftar kasirnya. Untuk editing, kita hanya bisa mengganti namanya karena ID sudah dibagikan di awal dan nggak bakal berubah. Jadi satu orang satu ID. Yang bisa diubah jadi hanya namanya saja. Misalnya misalnya gini. Nah, dia bakal berubah juga namanya di sini di nama kasir. Kalau misalnya kita hapus, dia bakal hilang dari tabelnya. Baik itu untuk halaman kasir dan fungsi-fungsi yang bisa difungsikan, yang bisa dijalankan. Selanjutnya kita ke halaman produk. Di sini akan muncul tabel produk-produk yang sudah diinputkan sebelumnya, dan bisa juga kita tambahkan produk baru atau mengedit produk-produk yang sebelumnya, misalnya harganya sudah berubah atau produknya sudah discontinue gitu. Jadi kita coba untuk menambahkan produk baru. Kita disuruh untuk menambah namanya. Contohnya kita buat untuk voucher ini belum bisa digunakan karena programnya belum bisa diaktifkan. Programnya masih error, dia nggak bisa digunakan di transaksinya, di proses transaksi. Jadi kedepannya bakal ditambahin. Oke, kita setting harga dulu. Misalnya harganya 19.000. Terus kita punya stoknya adalah 47 pieces. Kita simpan dulu. Nah, di sini kita lihat namanya sudah muncul, harganya juga sudah muncul, ini stoknya juga sudah muncul. Jikalau kita mau edit, kita bisa edit yang tadi kita inputkan. Misalnya harganya berubah menjadi 20.000, terus stoknya berubah menjadi
34 biji, atau nama produknya ini milinya kita salah input, harusnya 500 mili gitu soalnya. Nah kita perbarui, nah dia sudah berubah ya, harganya dan stoknya. Kalau misalnya ada produk yang discontinue, misalnya ini Cimory yogurt squeeze-nya sudah discontinue, kita delete karena dia sudah tidak terproduksi lagi. Wait. Wait, kok tidak bisa dia? Kenapa dia tidak bisa? Nah, dia bisa. Yang ini bisa. Coba kita edit dulu, apakah bisa atau tidak. 10.000 rupiah tadi. Bisa delete tidak? Oh, sepertinya ada yang salah. Tapi ini bisa di delete. Ya misalnya obat nyamuk ini di delete ya, bisa dia. Tuh, hilang dia. Coba yang tadi. Mungkin ada beberapa produk yang gak bisa di delete ya. Teman-teman, maafkan saya. Tidak sempurna. Baik, lanjut aja ke halaman transaksi. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan transaksi dan juga sudah terdata di sini. Berikutnya, nah kita pilih dulu namanya buat transaksi baru. Nah, untuk produknya kita hanya bisa memilih produk-produk yang sudah diinputkan tadi. Itu kalau dia nggak ada di database-nya, dia nggak bakal muncul gitu, bakal keluar produk tidak ditemukan kayak gitu. Misalnya kita belinya 2. Nah, di sini muncul nama produknya, terus kuantitas yang dibeli berapa, terus harga satuannya berapa, terus harga setelahnya berapa. Juga tidak lupa di sini ada waktu proses transaksinya, terus nama kasirnya dan ID kasirnya. Misalnya cuma beli 1, terus kita ke sini. Nah, dia muncul tadi ini kita beli susu Denkau. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan yang tadi gitu. Bisa balik ke halaman awal untuk menu ini dan ini itu sebetulnya sama aja sih, sama yang ada di navbar. Mereka juga saling terhubung. Nah, ini ke halaman transaksi, terus ini ke halaman produknya, terus ini ke halaman kasirnya, ini ke transaksinya tadi. Nah, oh ya, bedanya ini mulai transaksi ini langsung dia bisa tambahin, sedangkan kalau ke si halaman transaksi kita diperlihatkan dulu datanya, terus baru kita bisa tambah. Jadi ini shortcutnya lah, bilangnya gitu. Sebelumnya, oh ya, saya membuat website ini sebelumnya setelah melakukan pembuatan database dulu. Jadi database awalnya namanya adalah db_indomaret. Terus saya menambahkan beberapa tabel yang diperlukan, seperti ini. Tabel-tabel ini juga saling terhubung satu sama lain.
Baik, terus untuk codingnya kurang lebih tidak jauh beda dengan yang ada di tutorial. Ada beberapa yang saya tambahkan dan saya ubah-ubah sedikit lah, mungkin di CSS-nya untuk tampilan, sama ada beberapa judul-judul yang ditampilkan. Ya kurang lebihnya sih seperti itu, tidak ada yang spesial. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.